Jejak digital saya tentu mencatat bahwa saya ini pengagum berat dan mengidolakan Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai yang sekarang sebagai ketum PBNU ya. Karena beliau salah satunya alasannya adalah bagi saya adalah orang yang paling bisa merumuskan gagasan-gagasan besar Gus Dur lewat apa yang disebut dengan buku beliau tentang fikih peradaban dan seterusnya itu. Dan di dalam satu pertemuan Alaqoh di Madura yang baru saja saya tonton itu juga beliau mengungkapkan kerja-kerja besar yang sedang beliau susun, beliau rancang dan sudah dimulai untuk kebaikan Nahdliyin khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya gitu. Dan semua memang membuat saya semakin mengagumi beliau dan saya rasa beliau memang benar-benar konsisten untuk melaksanakan semboyan beliau, yaitu menghidup-hidupkan kembali Gus Dur gitu. Dan itulah perspektif dari kelompok elit dalam pengertian kelompok orang yang memahami persoalan dan kelompok orang yang menjadi pemimpin atau sayyidul qaum gitu. Namun demikian yang perlu kita sampaikan ini menurut saya itu di zaman ketika medsos begitu masif itu ada perspektif lain yang harus dipertimbangkan oleh beliau, yaitu mengenai apa yang disebut penting dan tidak penting bagi elit. Elit itu bukan dalam pengertian positif ya. Elit intelektual, elit pemimpin yang idealis itu ada kalanya berbeda dengan apa yang dianggap penting oleh publik gitu. Apa yang dianggap penting oleh grassroots, oleh akar rumput. Sama aja dengan di dunia lagu itu, lagu-lagu yang menurut para musisi atau apresian musik yang mapan, yang matang itu, yang dianggap bagus oleh kelompok elit musik itu bisa jadi hampir selalu tidak diterima oleh publik secara masif, tidak pernah bisa viral gitu. Nah, musik viral hari ini adalah musik yang dianggap oleh publik itu memang related dengan kehidupan mereka atau mereka anggap itulah estetika musik yang hampir semuanya itu secara estetika musikal itu kalau bagi orang yang paham musik itu dalam tanda petik bisa disebut tidak ada apa-apanya. Begitu juga soal soal nasab gitu. Saya berkali-kali menyimak pernyataan idola saya Gus Yahya itu, ya beliau memang dalam perspektif beliau dan perspektif elit itu merasa itu tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah dipanjang-panjangkan dan tidak usah dibahas, dan sampai hari ini pun tidak ada dalam pengertian itu secara formal institusional PBNU menggerakkan Bahsul Masail, lembaga Bahsul Masail untuk membahas ini. Padahal di dalam perspektif publik ini soal nasab ini sangat penting. Coba bisa kita minta tolong ke lembaga-lembaga survei lah yang kredibel untuk membaca itu aspirasi publik mengenai hal ini. Ini bagi publik itu bahkan hampir bisa dikatakan to be or not to be gitu. Karena ya memang publik yang di bawah grassroots itu yang bersinggungan langsung dengan akibat-akibat buruk dari klaim nasab yang tidak terkonfirmasi ini. Dalam hal ini maksud saya tentu saja para oknum Habib yang selalu mengkapitalisasi status nasab sebagai dzurriyyat Nabi yang memang tidak terbukti itu. Nah, oleh karena itu saya memandang bahwa ini bisa menjadi kerikil kecil gitu. Kerikil kecil yang bisa jadi berbahaya untuk Gus Yahya gitu. Menurut saya begitu. Setidak-tidaknya itu kalau kita lihat live streaming di TVNO yang menyiarkan mengenai halaqah itu antara Gus Yahya dan jajaran ketum PBNU, di situ juga ada Saifullah Yusuf dengan beberapa pengurus tingkat cabang dan itu juga tingkat ranting ya. Itu di komentar itu di kolom komentar streamingnya itu banyak sekali yang meminta agar PBNU turun tangan untuk menyelesaikan ini. Nah, kalau menurut saya itu bisa menjadi kerikil yang ya kan orang itu kan terpleset karena kerikil gitu. Enggak mungkin orang kok tergelincir karena batu besar, itu enggak mungkin gitu. Ini menurut saya patut diwaspadai gitu sebagai orang yang mengidolakan dan mengharapkan punya ekspektasi yang tinggi untuk
Gus Yahya, perlu saya sampaikan ini, perlu saya usulkan ini agar mengambil persoalan ini. Makanya sampai saya notifikasi 2 kali kepada Menteri Agama yang tembusannya ke PBNU, MUI. Ini karena saya melihat gagasan-gagasan besar Gus Yahya itu bisa jadi di level publik itu gitu loh. Meskipun saya itu juga sangat setuju bahwa apa yang disampaikan Gus Yahya dengan program-program beliau lewat PBNU, lewat struktural NU itu memang tepat dan luar biasa untuk Nahdien dan untuk bangsa Indonesia pada keseluruhannya. Tetapi jangan lupa bahwa publik itu punya logika sendiri, publik itu punya sendiri, prioritas sendiri gitu. Nah ini tentu saja kalau tidak diselesaikan, kita khawatir bahwa ini akan sedikit banyak mengganggu, bahkan dalam tanda petik itu ya bisa membahayakan. Saya khawatirnya kalau Gus Yahya tergelincir dengan persoalan ini, apalagi Gus Yahya juga mulai dibanding-bandingkan dari beberapa suara netizen maupun YouTuber itu membanding-bandingkan dengan misalnya ketegasan ketum sebelumnya terhadap kelompok Ba'alawi. Nah ini kan sangat-sangat irasional, sangat-sangat tidak masuk akal, tapi itulah realitas sosial yang harus kita hadapi gitu. Maka saya mengagumi Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu ya apapun yang yang dianggap publik itu penting, itu hal-hal sepele sekalipun tuh Pak Jokowi itu mau melayani gitu. Nah, misalnya dulu Pak Jokowi itu sering bikin vlog, bikin humor video yang ya, secara langsung atau tidak langsung yang itu memang dikehendaki publik gitu. Yang itulah yang menurut publik itu gue banget gitu. Nah dalam konteks nasab ini sekali lagi publik itu cobalah sekali lagi kalau mungkin banyak orang yang tidak memahami ini ya, bahwa ini bagi publik itu luar biasa dapat perhatiannya gitu. Mau ditutup kayak apapun, mau di ini apapun ini bagi publik itu benar-benar to be or not to be lah menurut publik itu. Jadi oleh karena itu saya bikin vlog ini sebenarnya kan nanti tautannya saya sampaikan ke Gus Yakut ya supaya di forward ke kakaknya itu. Untuk maksudku itu karena ya kita itu ekspektasinya sangat tinggi kepada kepengurusan PBNU yang sekarang ini gitu, terutama kelompok Gus Durian, pengagum Gus Dur. Kalau saya itu kan Gus Durian kelas berat ya, Gus Durian liar yang nggak pernah mau ngumpul-ngumpul dengan siapapun. Bahkan saya berkali-kali menyampaikan bahwa ke-NU-an saya itu adalah Hadratus Syekh Kiai Wahab dan muassis NU yang lain. Kemudian bagi saya yang bisa menjadi kiblat saya dalam ber-NU itu hanya Gus Dur. Dan yang lain itu saya dukung sepanjang menurut keyakinan saya, menurut persepsi saya adalah terusan dari Gus Dur. Kalau tidak meneruskan Gus Dur ya bagi saya enggak itu. Nah ini Gus Yahya ini kan bagi saya sekarang ini paling tepat menyuarakan gagasan-gagasan Gus Dur dan mewujudkan apa yang diprihatinkan atau direnungkan oleh Gus Dur gitu. Nah, jangan sampai niat besar, niat mulia dan lain-lain yang terukur itu, yang secara akademis, secara dari sudut pandang apapun jelas itu terbukti benar dan tepat gitu. Itu menjadi terganggu atau bahkan bisa terhambat hanya gara-gara kerikil kecil bernama isu perdebatan nasab. Apalagi kayak ada siapa lagi, Fathur Razi apa siapa itu yang ngomongnya celometan itu kan tetap aja kembalinya ke ketum PBNU atau siapa lagi itu. Jadi ya mudah-mudahan vlog ini didengarkan dan saya yakin didengarkan oleh beliau, bahwa ya keputusan tetap ada beliau. Saya hanya mengingatkan bahwa apa yang penting, yang secara terukur itu penting, dan itu adalah yang dianut oleh kelompok elit dalam pengertian positif ya, kelompok intelektual, kelompok yang mengerti pemahaman, kelompok yang menjadi sayyidul qaum. Apa yang dianggap penting oleh kelompok elit itu belum tentu dianggap penting oleh kelompok grassroots. Apa yang dianggap kelompok grassroots penting banget, menyangkut to be or not to be, jangan sampai sebagai sayyidul qaum itu tidak memahami itu dan tidak memfasilitasi atau tidak memberikan ruang gitu. Karena ini bisa berbahaya gitu. Banyak presiden bagus, banyak Gus Dur kurang apa hebatnya itu.
Kalau itu beda lagi ya, jadi malah melenceng gitu. Jadi maksudku itu banyak sekali pemimpin-pemimpin yang gagasannya besar macam-macam, tetapi gagal menyambungkan antara kepentingan yang objektif bagi publik dan kepentingan subjektifnya menurut versi publik itu tidak nyambung, akhirnya ya nggak jalan gitu ya. I love you Gus Yahya Stakuf.